anak-anak. Ya, hari ini kita akan memulai devosi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membuka dalam doa ya. Semuanya sikap duduk yang baik untuk mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi indah ini Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun Roh Kudus bagi hati kami supaya kami dapat membaca dan kami dapat mengerti, memahami isi firman-Mu ini Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dalam Kitab Kejadian 10 ayat 1 sampai 16 ya. Ibu Ruth akan baca. Anak-anak boleh siapkan Alkitab di rumah ya, baca sama papa dan mama ya. Nah, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Nah, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raemah, dan Sabteka. Anak-anak Raemah ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth-ir, Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Nah, Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita ya. Nah, anak-anak, siapa anak-anak dari Nuh? Nah, anak-anak Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, anak-anak, ketika setelah air bah itu selesai, lahirlah anak-anak lelaki bagi keturunan Nuh, yaitu anak-anak dari Sem, Ham, dan Yafet. Oke anak-anak, jadi kita akan lihat ya, yang pertama keturunan dari Yafet. Nah, yaitu Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Nah, yang berikut keturunan dari Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Nah, yang berikutnya keturunan dari Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Oke anak-anak, jadi kita juga lihat ya keturunan dari Ham. Ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Nah, sedangkan keturunan dari Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, Sabteka. Nah, kalau anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Nah, ada juga keturunan dari Kus, yaitu Kus memperanakan Nimrod. Nah, Nimrod dialah yang mula-mula sekali
orang yang berkuasa di bumi. Jadi Nimrod ini anak-anak, dia adalah seorang pemburu yang sangat gagah perkasa di hadapan Tuhan ya. Nah, mula-mulanya Nimrod ini memiliki kerajaan ya, banyak kerajaan, yaitu ada kerajaan Babel, Erek, Akad ya, semuanya itu di tanah Sinear. Nah, dan juga Nimrod juga ketika dia pergi ke Asyur, dia juga mendirikan kota-kota yang sangat besar. Nah, ada kota Niniwe, ada juga kota Rehoboth Ir dan juga Kala ya. Nah, anak-anak, apa yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini? Nah, yang pertama, kita dapat belajar tentang silsilah keturunan dari Nuh dan putra-putranya setelah air bah terjadi. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa Allah kita itu Allah berdaulat atas semua bangsa. Jadi pada saat air bah itu terjadi, itulah kedaulatan Allah kepada kita umatnya ya, kepada setiap manusia yang berdosa ya, sehingga dia memberikan air bah untuk menghukum manusia-manusia yang berdosa itu. Nah, jadi Allah kita itu Allah yang berkuasa berdaulat atas semua ciptaannya. Kita sebagai ciptaannya tidak bisa menggagalkan kedaulatannya karena dia itu berkuasa, dia berdaulat atas kita sebagai ciptaannya. Yang ketiga, kita belajar bahwa Allah itu murah hati ya, kemurahan Allah atas bangsa-bangsa. Nah, terlepas dari air bah terjadi ya, semua manusia-manusia yang berdosa itu mati, tapi Allah menyelamatkan Nuh dan anak-anaknya. Nah, kenapa Allah menyelamatkan Nuh dan anak-anaknya? Karena Allah kita itu murah hati ya. Ya, jadi ketika Nuh dan anak-anaknya selamat, dia memberikan lagi keturunan yang baru untuk memenuhi bumi ciptaannya ini. Jadi tidak semuanya mati pada saat air bah itu ya. Nah, tapi Nuh dan keluarganya selamat karena kemurahan Allah ya, sehingga dia dapat memberikan keturunan yang baru untuk memenuhi bumi ciptaannya ini lagi untuk menjaga dan merawat ciptaannya di bumi ini ya. Oke anak-anak ya, jadi demikianlah firman Tuhan di pagi ini ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita ya. Oke, Ibu Ruth akan menutup kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat manfaat dalam kehidupan kami tiap hari Tuhan. Tuhan Engkau juga berkati kehidupan kami ke depannya, aktivitas kami ke depannya Tuhan. Proses belajar anak-anak-Mu ini Tuhan di rumah Engkau juga berkati papa mama mereka, keluarga mereka Tuhan. Apapun yang dilakukan mereka Tuhan, Engkau juga berkati mereka selalu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami, Bapak Ibu Guru di sekolah Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan untuk selalu mendidik dan mengajarkan anak-anak-Mu ini dengan baik Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.